Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu akan mengajar kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Ayub hadir Bu, hadir. Anjan Hadirah Bu. hadir. Asifah Hadirah Bu. hadir. Alifia Hadirah. hadir. Agung Tidak hadir, tidak Bu. hadir. Kenapa? Sakit. Sakit. Oke, karena teman kita hari ini ada yang tidak hadir, kita menundukkan kepala sejenak membacakan surat Al-Fatihah untuk teman kita yang sedang sakit, yang tidak bisa hadir pada hari ini, dan untuk kita semua yang ada di sini, semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Al-Fatihah. Oke, berdoa selesai. Semoga doa yang kita panjatkan pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan atau menjelaskan atau menyebutkan manfaat dan hikmah dari kita menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalannya terkait hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Begitu ya teman-teman. Ya, oke. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti dari masing-masing kelompok akan diberikan tugas untuk mencari kandungan isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2. Nah, nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk pembagian anggota kelompok dibagi berdasarkan urutan absen ya anak-anak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan kalian berkelompok dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Ibu beri waktu selama 10 menit. Silakan. Ya, oke. Waktu diskusi sudah selesai dan kalian semua sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit tambahan materi dari materi larangan berbuat zina dan pergaulan bebas ya teman-teman. Nah, larangan perbuatan zina telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di sini sudah tertuliskan, silahkan kalian baca secara bersama-sama untuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari ayat tersebut juga dijelaskan bahwasanya yang pertama, dalam ajaran Islam telah melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina dan senantiasa untuk menjauhi perbuatan zina. Yang kedua yaitu menjauhi perbuatan pergaulan bebas, karena awal terjadinya zina itu diawali dengan adanya pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu zina merupakan kegiatan perbuatan yang keji, karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan banyak keburukan-keburukan. Nah, kemudian macam-macam zina itu sendiri yaitu terbagi menjadi 2. Dalam PP tersebut telah tertuliskan bahwasanya yang pertama ada zina muhson dan yang kedua zina ghair muhson. Zina muhson itu sendiri, pelaku zina itu merupakan tergolong orang yang sudah balik, yang berakal, merdeka, dan sebelumnya sudah melakukan pernikahan. Sedangkan untuk zina ghairu muhsan itu sendiri, pengertiannya pezina itu orang-orang yang sudah berakal
sudah balik, merdeka, dan sebelumnya belum melakukan pernikahan yang sah atau masih lajang. Kemudian hukuman yang diberikan kepada pelaku zina juga telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, di sini dalam PPT telah dijelaskan ayatnya dan artinya, silahkan kalian baca terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu was-sani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi al-yawmil akhir wa la yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ya, untuk kandungan ayatnya yang pertama yaitu Allah telah melakukan perintah untuk mendera bagi orang-orang yang melakukan zina. Kemudian yang kedua yaitu orang yang beriman tidak boleh memiliki belas kasihan kepada orang yang telah melakukan zina untuk melakukan hukumannya. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan hukuman untuk pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, agar hukuman untuk para pelaku pezina itu bisa dilaksanakan, setidaknya harus memenuhi minimal 4 kriteria tersebut. Yang pertama, minimal terdapat 4 orang laki-laki sebagai saksi yang adil. Yang kedua yaitu memiliki bukti yang kuat. Yang ketiga yaitu saksi melihat persis kejadian tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adanya pengakuan dari pelaku. Nah, dampak negatif dari perbuatan zina yang pertama, mendapat laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan dosa besar dan masuk neraka. Kemudian yang ketiga yaitu dijauhkan dan dikucilkan dari masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu dapat menurunkan harkat dan martabat kehormatan dirinya di masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu anak hasil dari zina tidak mendapatkan waris, tidak ada hak warisnya dan tidak mendapatkan nasab dari bapaknya. Kemudian hikmah dari menjauhi perbuatan zina yang pertama yaitu terhindar dari penyakit kelamin. Kemudian yang kedua terhindar dari pergaulan bebas dan dosa besar. Yang kemudian ketiga terjaganya kehormatan di masyarakat. Yang keempat terjaganya nasab keturunan. Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, materi pada hari ini sudah tersampaikan dengan baik. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, untuk hari ini Ibu tidak memberikan tugas mengerjakan soal kepada kalian, tetapi kalian membaca materi untuk pertemuan minggu depan, yaitu materi tentang pergaulan bebas, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mengulas kembali atau membaca kembali secara bersama-sama Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 secara bersama-sama ya anak-anak. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu was-sani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi al-yawmil akhir wa la yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ya, bagus sekali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang kalian baca pada hari ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa menjauhi perbuatan zina. Begitu anak-anak? Oke, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa dengan membaca bacaan basmalah hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.